Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Semoga masih sehat ya. Alhamdulillah masih sehat dan masih semangat, Pak. Sehat dan semangat, Pak. Oke. Mengingat semangat, kita harus mengulang lagi yel-yel kita ya, supaya tetap semangat ya. Ya, Pak. Masih ingat kan tentang SMK? Masih, Apa SMK? Pak. Semangat, merdeka, dan kontribusi. Semangat, merdeka, dan kontribusi. Oke, kita ulang. SMK. Semangat, merdeka, dan kontribusi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa jadwal piket hari ini untuk yang pimpin doa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Ibu Asrini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini itu berkah dan membawa rahmat buat kita. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ibu Asrini. Sekarang sebelum memulai kegiatan, kayaknya perlu ice breaking dulu ini ya. Kayaknya perlu ice breaking dulu karena sudah siang ini. Nah, siapa jadwal? Ya, siapa jadwal ice breaking hari ini? Saya, Pak. Bu Asnaini, Pak. Oh ya, Bu Asnaini. Oke, silakan Ibu Asnaini. Oke, terima kasih, Pak. Oke, jadi berhubung kita di siang bolong, ngantuk, kita tenang otak dulu, gampang kok Bapak Ibu, hanya penjumlahan biasa. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Oke, jadi petunjuknya saya akan menyebutkan penjumlahan angka. Saya minta Bapak Ibu menjawab ya. Oke, kita mulai ya. Oke, 1 ditambah 1. Ya, bisa dijawab. 2. Oke, 1 ditambah 1. 2. Ditambah 2 sama dengan 1 berapa Bapak Ibu? Saya ulang ya. 1 tambah 1. 2. Tambah 2. 4. Oke. 4. Yakin? Ya, 4 lah, Bu. Amani berapa? 4 lah, Bu. 1 tambah 1 katanya 2. Tambah 2 sama dengan 1 tambah 1, 2. 4 ya? 4. Iya, 4. 4. Yakin? Yakin. Coba kalau ini yakin sekali ya. Bu, karena ya, guru matematika lagi ya. Nih, tambah 2, 4 lah. Iya, masa guru matematika salah ini? Tapi ini kita mau menemukan konsep sebenarnya, Pak. Jadi saya ulang lagi ya. Salah tadi itu jawabannya yang 4, Bapak Ibu. Jadi kalian mohon Ibu dan Bapak perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Saya ulang. Siap ya? Siap. 1 ditambah 1. 2. Tambah 1, 2. Tambah 2 sama dengan berapa? Tambah 2 sama dengan 4 tuh. Perhatikan baik-baik dulu Bapak Ibu. 4 lah, Bu. Masa 4? Ya, emang berapa, Bu? Salah. 1. Berapa dah? 1. 2. Tambah 2 sama dengan 4 ya. Oke. Kalau belum dapat, Ibu dan Bapak bisa siapkan kertas, kita catat baik-baik. Oke. Lebih mudah ya Bapak Ibu. Oke. 1, saya ulang ya. 1 ditambah 1. 2. Silahkan dilanjut jawabannya yang 2 itu. Silahkan ditulis yang 2 itu. 1. Jadi sudah ada angka berapa yang Ibu tulis? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Ya. Ditambah 2. Tambah 2, 4. Sama dengan
sama dengan. Silahkan diperhatikan baik-baik tulisan Bapak Ibu. Apakah sama dengan 4 jawabannya? Iya, Bu. Sama dengan 4. 15, Ibu. 15. Pak Amadi dapat 15. Kenapa bisa Bapak dapat 15? Bisa dijelaskan karena Ibu Hasri ini kayaknya masih bingung. Beliau masih dapat 4. Gimana tuh, Pak? Gimana tuh? 1 ditambah 1. Ya. 1 ditambah 1. Ya. Kan kita sebut tadi 2. Ya, betul sekali, Bapak. Berarti itu artinya 1 tambah 12 begitu ya? Ya, betul sekali. Kan berarti 1 tambah 1, kemudian ditambahkan 2 di belakangnya. Dituliskan 2 itu. Ya kan, Pak Amadi? Begitu. Tulisannya. Iya. Bapak dapat kan? 1 ditambah 1. Ibu bilang 2, saya enggak bilang tambah 2. Kan? 1 ditambah 1. 2. Iya. Ditambah 2 lagi. Jadi jumlahnya sama dengan 15. 15. Oke, jadi 15. sudah dapat konsepnya ya Bapak Ibu. Iya. Oke, kita ulang. Kita coba lagi satu ya. Kita coba apakah masih konsen atau tidak ini. 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 3. 3 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. berapa? Ya, Ibu Hasrini 20. bagaimana? 20 kah jawabannya, Ibu? Iya, 20 benar. Iya, alhamdulillah akhirnya sudah dapat konsepnya. Oh, ternyata Gimana? Iya, Oke. betul. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa ya Bapak Ibu, masih fokus? Harus fokus dong, harus fokus. Semangat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Amadi. Silakan Pak. Oke, wah, hebat sekali Bu Asri ya. Sampai nggak kepikiran konsepnya begitu tadi. Oke, terima kasih Ibu Asrini. Ya. Iya Pak. Kita mulai ya kegiatannya. Saya mencoba tampilkan dulu presentasenya ya. Muncul di tempatnya Bapak Ibu? Cara proses. Oke, sudah Pak. Sudah muncul. Iya. Sudah Pak. Oke Bu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas topik tentang profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak Bu ya. Sesuai dengan misi dan visi Kemendikbud nomor 22 tahun 2020 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui tercapainya pelajar Pancasila yang menjadi landasan terbentuknya profil pelajar Pancasila, begitu ya. Terus sebetulnya apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila ini? Kita mungkin sudah sering mendengar Pancasila ya itu ya. Kita sudah sering mendengar Pancasila dari zaman sebelum kita merdeka mungkin ya. Dari kita kecil kita sudah mengenal yang namanya Pancasila. Tapi kenapa kok Menteri Pendidikan ini mencanangkan yang namanya profil pelajar Pancasila? Mungkin di sini karakter-karakter yang ada di dalam Pancasila itu kurang dikembangkan zaman-zaman sekarang ini, sehingga Kementerian Pendidikan mencanangkan profil pelajar Pancasila supaya nilai-nilai dalam Pancasila kita bisa kembangkan lagi dan supaya tidak hilang, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Adapun tujuan dari kegiatan ini supaya kita mengenal atau bisa menjelaskan tentang
profil pelajar Pancasila pada sekolah penggerak. Ya, output yang diharapkan pada pelatihan ini supaya kita semua dapat memahami profil pelajar Pancasila untuk diterapkan pada sekolah kita yang terpilih menjadi sekolah penggerak gitu ya. Terus pelajar Pancasila adalah wujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki 6 ciri. Nah, 6 ciri. Ciri pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu berbineka global. Ya, terus ciri yang ketiga yaitu gotong royong, yang keempat mandiri, dan kelima bernalar kritis, dan keenam adalah kreatif. Kalau dalam gambarnya itu seperti ini, Bu, ya. Beriman kepada dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu disimbolkan dengan tangan yang ada hatinya. Ya, terus berbineka global itu sebetulnya di situ gambar beraneka ragam baju adat ya Bu ya, cuman mungkin gambarnya agak sedikit kurang jelas. Terus gotong royong itu disebutkan dengan tangan yang saling berpegangan. Terus kreatif itu disimbolkan dengan puzzle. Terus bernalar kritis itu disimbolkan dengan lampu yang menyala, artinya bisa menerangi atau bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Terus mandiri itu disebutkan dengan tangan. Ya, seperti itu. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran, agama, dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci yang ada dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini adalah akhlak beragama. Terus akhlak beragama, jadi kita semua tentu memiliki agama, jadi kita itu menanamkan kepada anak-anak ini untuk selalu menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing, ya begitu. Terus akhlak pribadi, kita sebagai guru dituntut untuk membuat kepribadian anak itu menjadi baik ke depannya, dengan maka ada namanya ini akhlak pribadi. Terus akhlak kepada manusia, kita saling menghormati satu sama lain. Terus akhlak kepada alam, yaitu tentang mungkin apa ya, semacam jangan jangan menebang pohon sembarangan, itu bisa merusak lingkungan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah akhlak bernegara. Jadi dalam bernegara kita harus menghormati dan kepada sesama, ya. Terus lagi yang kedua adalah berbineka global. Yang kedua itulah berbineka global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam integrasi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ini kita mungkin dulu kita itu hanya diajarkan untuk mengenal budaya-budaya kita, budaya Indonesia. Nah, zaman sekarang ini kita tuh harus juga mengenal budaya-budaya yang ada di luar sana, sehingga kita bisa menimbang-nimbang mana yang baik kita ambil dan mana yang kurang baik kita tinggalkan. Ya, elemen kunci dalam bineka global ini adalah yang satu adalah mengenalkan dan menghargai budaya. Jadi saling menghargai budaya antar sesama
bangsa. Terus kemampuan komunikasi dan intelektual dalam interaksi dengan sesama. Yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Oke, terus yang ketiga yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dengan mudah. Kenapa kita ini kok dicanamkan lagi? Saya melihatnya di zaman-zaman sekarang ini gotong royong itu sudah mulai agak berkurang. Contoh kecil saja di lingkungan kami yang dulunya itu kalau ada kegiatan kemasyarakatan, orang itu berbondong-bondong untuk datang, biarpun tidak dibayar dan diapa. Tapi kalau zaman sekarang, biarpun dipanggil, tapi tidak enggan untuk hadir, gitu ya. Katanya tidak ada undangan lah, tidak ada apa. Nah, itulah yang dicoba oleh mungkin di negara. Bagaimana mendorong itu tumbuh kembali, begitu ya? Bagaimana mendorong itu tumbuh kembali dari anak-anak kita. Jangan sampai budaya yang sudah baik ini dilupakan sama-sama generasi berikutnya, gitu ya. Itu yang untuk ketiga. Terus yang keempat yaitu mandiri. Nah, mandiri, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi peserta didik untuk sekarang ini memang harus mandiri. Arti kata dalam proses pembelajaran itu juga harus mandiri, terus kegiatan-kegiatan yang lainnya itu harus secara mandiri oleh anak-anak. Kita sebagai guru hanya bisa mendampingi. Itu kan kedepannya pembelajaran itu kan seperti itu. Jadi pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Guru itu hanya sebagai pendamping gitu ya, untuk supaya anak itu bisa mandiri gitu untuk mencapai cita-citanya nanti. Terus yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, dan mengevaluasi dan menyimpulkan. Ya, elemennya seperti memperoleh dan memproses informasi atau gagasan. Jadi sebelum kita memperoleh informasi, kita harus klarifikasi dulu, terus menganalisisnya ini ya. Setelah kita mendapatkan informasi, kita menganalisisnya dan mengevaluasinya dengan nalar kita, itu merefleksi pemikirannya dan mengambil keputusan langkah apa yang akan kita ambil nanti ke depannya. Apakah itu sesuai dengan norma-norma atau tidak. Jadi anak-anak itu diajari untuk dari sejak dini untuk bernalar kritis gitu ya. Untuk bernalar kritis dengan kalau kita guru mengembangkan ini ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pematik gitu ya, supaya anak-anak itu bisa bernalar kritis, memunculkan nalar kritisnya pemikirannya. Oke, terus yang ke-6 atau yang terakhir yaitu kreatif. Nah, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, pembelajaran ke depan itu diharapkan prosesnya itu, outputnya itu adalah sebuah produk. Gitu. Outputnya nanti adalah sebuah produk. Jadi anak-anak itu contoh kalau dalam mungkin mata pelajaran biologi nanti disuruh membuat apa gitu ya, lebih ke situ karena dalam membuat produk itu pasti akan melalui berbagai proses. Nah, disitulah anak bisa mengembangkan prosesnya itu. Jadi outputnya nanti adalah sebuah produk gitu.
Oke, mungkin itu saja materinya pada kesempatan hari ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang menjadi unek-unek dalam hati, bisa ditanyakan? Saya Pak, Ya, oh ya Ibu, silakan. tadi kan saya mendengarkan penjelasan dari Bapak bahwa di situ ada 6 ciri profil pelajar Pancasila. Jadi apakah nanti Pak dalam membuat modul ajar itu, apakah semua harus ada ke-6 ciri profil pelajar Pancasila itu Pak? Apakah boleh hanya 1 atau 2 saja? Ataukah harus semuanya gitu Pak? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oh ya, bagus sekali. Ya, pertanyaan dari Ibu Asrini. Ya. Apakah ada teman yang ingin mencoba menjawab atau menambahkan pertanyaan dari Ibu Asrini? Saya Pak sedikit Oh iya, mohon izin. silakan Ibu. Iya. Nah ini. Iya. Tadi sudah ditampilkan ada 6 ciri profil pelajar Pancasila. Apakah harus diterapkan semuanya atau tidak? Oke, dalam proses pembelajaran ya Ibu, mungkin kalau dalam satu kali, menurut kami dalam satu kali proses pembelajaran, misalkan satu kali tatap muka, dari ke-6 profil atau dari ke-6 ciri profil pelajar Pancasila tidak mesti semuanya kita munculkan dalam satu pertemuan. Kita bisa menyesuaikan dengan materi apa yang kita ajarkan pada hari itu. Apakah misalkan bernalar kritis atau gotong royongnya saja, atau kita gunakan 3 misalnya, atau 2 atau 4, ya tergantung materi yang kita ajarkan pada hari itu, karena mungkin akan kesulitan juga kalau dalam satu pertemuan itu kita mau munculkan semuanya. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Ya, bagus Ibu Nah ini bagaimana Ibu Asrini? Oh iya Pak, berarti bisa hanya beberapa saja gitu ya Pak ya, tidak mesti harus ke-6 ciri itu masuk di dalam modul pembelajaran gitu Pak. Oh iya ya, saya sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Oh iya ya, oke Bu, ya, memang begitu ya, benar jawaban dari Ibu Asrini tadi, bahwa tidak harus semua kita masukkan ke dalam proses pembelajaran. Yang sesuai dengan proses pembelajaran itu dan yang sesuai dengan materinya kita akan ajarkan. Jadi tidak semua harus ke-6-6-nya ini harus masuk semua. Ini kalau gitu kan kita juga susah kan jadi guru, harus masuk ini ya. Kita ini kan harus namanya juga merdeka, jadi ya kita diberikan kebebasan bagaimana memilih gitu ya, memilih yang mana yang sesuai gitu, yang mana yang sesuai. Intinya tidak lari dari ke-6 profil Pancasila ini. Ya. Oke. Ada lagi? Jadi yang ingin ditambahkan ya Pak. Menyesuaikan. Ya, jadi menyesuaikan. Ya. Kan sekarang ini pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti kedepannya ya, ini nanti kedepannya akan ada juga tentang bagaimana kita menyusun modul atau semacam RPP, tapi yang mungkin sifatnya itu berpusat pada siswa, tidak lagi seperti kemarin-kemarin. Tapi itu masih kedepannya, pelatihan kedepannya. Kalau hari ini kita baru sampai di sini ya, harus sampai di profil Pancasila ini. Oke, ada yang tambah lagi? Sudah? Semua? Sudah jelas? Sudah Pak, cukup Pak. Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih ya semua, masih semangat sampai hari ini.
Semoga kedepannya tetap semangat ya sampai selesai Amin, kegiatan ini. amin. Insya Allah. Sebelum selesai, mari kita berdoa ya kepada Ibu, siapa tadi? Ibu Asrini ya? Ya Pak. Ya, Ibu Asrini, silakan pimpin doa untuk selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk menutup pelatihan sesi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat buat kita semua. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Izin keluar ya. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu.